Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasih Tuhan. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Gedongan, bagaimana kabar saudara? Bagaimana kehidupan keluarga saudara? Bagaimana kesehatan saudara? Bila saat pagi hari ini kita akan menerima satu sukacita di dalam Tuhan, yaitu kita akan belajar firman Tuhan melalui video kita pada kesempatan pagi hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu serta saudara semua, dan biarlah firman Tuhan ini akan terus menguatkan kehidupan Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasih Tuhan. Mari kita akan berdoa. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan terus memberkati firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, di mana Tuhan sudah memberkati, memimpin, menyertai dalam kehidupan kami. Hari demi hari, minggu demi minggu, Tuhan sudah memberikan pertolongan dan pimpinan kepada kami semua. Dan saat pagi hari ini kami akan belajar tentang firman Tuhan. Kiranya firman-Mu akan terus menguatkan hidup kami, supaya kami hari demi hari tetap taat kepada nama Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh waktu dan juga firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini saya ambil di dalam kitab surat Petrus yang pertama, ayatnya 13 sampai ayat yang ke-25. Silakan Bapak Ibu untuk membaca secara pribadi. Saya akan membacakan tetapi tidak semuanya. Saya hanya mengambil di dalam ayat tema yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya beri judul, hidup sementara di dunia harus takut kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasih Tuhan, manusia hidup di dalam dunia ini memiliki banyak pilihan. Tuhan menentukan saudara hidup di dalam dunia ini, ada satu hal yang istimewa di dalam hidup manusia, yaitu bahwa manusia itu diberi kebebasan, diberi akal budi yang datangnya dari Allah untuk memilih. Nah, memilih untuk apa? Saudara akan makan atau tidak makan itu adalah pilihan saudara. Saudara sehari semalam akan tidur atau bangun itu juga pilihan saudara. Saudara hari ini akan pergi atau saudara tidak pergi itu pun juga pilihan saudara. Dan saudara mau taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan itu pun juga sebuah pilihan yang saudara alami seperti itu. Nah, saudara mau hidup baik atau buruk, benar atau salah itu juga pilihan. Nah, oleh karena itu, kalau manusia diberi pilihan kebebasan oleh Tuhan terhadap kehidupan kita, kita perlu ingat saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, saudara perlu ingat bagaimana firman Tuhan ini memberikan ajaran kepada saudara semua. Meskipun saudara diberi kebebasan, saudara hidup di dalam dunia ini memiliki banyak pilihan, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara bisa memperhatikan ayat yang ke-17 ini,
yaitu selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara diberi kebebasan oleh Allah, saudara diberi pilihan oleh Allah, saudara ada di dalam dunia ini, saudara bisa memilih apapun, tetapi saudara perlu memperhatikan bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada saudara bahwa hidup di dalam dunia ini hanya menumpang. Saudara ada di dalam dunia ini, firman Tuhan mengajarkan selama kamu menumpang. Artinya apa? Artinya bahwa tidak selama-lamanya manusia itu akan tinggal di dalam dunia. Tidak akan selama-lamanya saudara ini akan menempati dunia ini. Tidak selama-lamanya, bahkan dunia ini bukan tempat saudara. Tetapi firman Tuhan sudah mengajarkan kepada saudara bahwa hidup di dalam dunia ini hanya menumpang. 1 Petrus 1 ayat yang ke-24 mengajarkan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Firman Tuhan terus mengingatkan kepada saya dan saudara, semua yang hidup di dalam dunia ini seperti rumput. Rumput itu akan menjadi kering, rumput itu akan gugur, bunga itu akan gugur, termasuk juga hidup manusia yang menumpang di dalam dunia ini tidak selama-lamanya ada di dalam dunia ini, tetapi akan mengalami apa? Mengalami keguguran, akan layu. Kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu akan mengalami apa yang namanya kematian. Nah, Tuhan sudah mengingatkan kepada saya dan saudara, selama hidup di dalam dunia ini hanya menumpang, di dalam dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan memberikan peringatan kepada saya dan saudara. Dan pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan memberikan satu peringatan, memberikan satu ajaran kepada saudara semua. Saudara diberi pilihan, saudara diberi kebebasan untuk memilih di dalam hidup ini. Tetapi saudara perlu ingat bahwa firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa saudara hidup di dalam dunia ini hanya menumpang. Saudara tinggal di dalam dunia ini hanya sementara. Saudara tinggal di dalam dunia ini akan mengalami kematian. Nah, apa yang diingatkan Tuhan kepada saya dan saudara? Yang diingatkan oleh Tuhan kepada saya dan saudara, mari kita akan menyimak ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Saudara perlu ingat sekarang ini bahwa ketika saudara hidup di dalam dunia ini, saudara akan apa? Mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Selama saudara menumpang di dalam dunia ini, saudara akan apa? Mempertanggungjawabkan hidup saudara ini kepada Tuhan. Nah, apakah saudara pernah mendengar berita firman Tuhan yang mengatakan bahwa saudara akan dihakimi menurut perbuatannya? Firman Tuhan jelas mengajarkan kepada saya dan saudara, saudara akan mempertanggungjawabkan hidupmu selama ada di dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan terus mengingatkan kepada kita, selama kita masih ada di dalam dunia, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Apa artinya? Artinya ketakutan itu bukan seperti kita dikejar-kejar polisi karena kita berbuat salah. Atau mungkin pada saat kita berkendara tetapi tidak membawa surat, kita akan merasa takut untuk ketemu dengan seorang polisi. Atau rasa ketakutan itu seperti kita takut kepada atasan kita takut kepada orang yang bersalah kepada kita, seperti itu. Nah, takut dikatakan di dalam firman Tuhan ini bukan karena kita itu berbuat salah. Ketakutan yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini bukan karena kita itu hidup dalam kejahatan.
Tetapi ketakutan di dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada saya dan saudara supaya saudara tidak mengecewakan Tuhan. Takut kalau hidup ini mengecewakan Tuhan. Takut kalau apa yang saya kerjakan ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Takut itu berarti bahwa hidup ini harus benar-benar menyenangkan hatinya Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita itu mengecewakan hatinya Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita ini tidak dikehendaki oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kata ketakutan ini berarti takut untuk mengecewakan Tuhan. Takut kalau apa yang kita kerjakan ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Takut berarti supaya kita itu benar-benar menyenangkan Tuhan. Nah, apakah hidup kita selama ada di dalam dunia ini, dunia yang sementara ini sudah menyenangkan Tuhan? Saudara perlu koreksi diri pada kesempatan pagi hari ini. Selama saudara hidup di dalam dunia ini yang sementara ini, apakah kehidupan saudara sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah pekerjaan yang kita lakukan itu juga pekerjaan yang menyenangkan hatinya Tuhan? Apakah keluarga kita ini juga termasuk keluarga yang menyenangkan hatinya Tuhan? Dan juga apakah pelayanan kita selama kita ada di dalam dunia ini juga menyenangkan hati Tuhan dan tidak mengecewakan Tuhan? Nah, mungkin selama ini kita tidak pernah terucap di dalam mulut kita pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu tadi. Nah, Petrus menyatakan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dalam dunia ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus hidup dalam ketakutan kepada Allah? Pertanyaannya kenapa kita harus takut kepada Allah? Nah, 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 saya akan membacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sebab kamu tahu bahwa cara hidupmu itu sudah ditebus. Dosa-dosamu itu sudah ditebus. Kehidupan lamamu itu sudah ditebus oleh siapa? Oleh darah Yesus yang mahal. Sudah menebus saudara. Sudah membayar dengan harga yang mahal untuk saudara. Ini adalah sebuah bukti kalau Allah adalah Allah yang sungguh memberkati di dalam kehidupan saya dan saudara. Takut kepada Allah karena kehidupan kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Dan Yesus secara pribadi telah bangkit dari antara orang mati. Yesus memberikan iman kepada kita, Yesus memberikan pengharapan kepada kita. Dan sehingga ketika kita tidak ada di dalam dunia ini, ada satu harapan. Bukan moga-moga nanti masuk surga. Bukan tidak pasti masuk surga. Tetapi ada satu jaminan yang diberikan oleh Allah kepada saya dan saudara. Yaitu ada harapan. Diri orang percaya ada harapan. Di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Karena dia sudah membangkitkan di antara orang mati, sehingga Yesus secara pribadi juga bisa membangkitkan kita, orang-orang yang percaya. Yang kedua, mengapa kita harus takut kepada Allah? Pasal 1 ayat yang ke-13, firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Nah, mari kita akan siapkan akal budi kita sekarang ini. Mari kita akan siapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Selama kita menumpang di dalam dunia ini, mari kita akan pergunakan hidup kita, akal budi kita, tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, waspadalah.
Kita tidak tahu Tuhan akan memanggil kita kapan, tetapi firman Tuhan terus mengajarkan kepada kita waspada. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Dan yang ketiga, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Seluruh kehidupan kita serahkan kepada kasih karunia Allah yang dianugerahkan pada waktu Yesus Kristus sudah mati kemudian bangkit di antara orang mati. Bapak Ibu, saudara, semua yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Hidup di dalam dunia ini seperti rumput yang hari ini berbunga, kemudian besok akan bisa kering. Hidup manusia juga seperti itu. Hari ini mungkin saya ada di tempat ini, besok saya tidak tahu. Begitu juga saudara hari ini bisa hidup, nanti malam saudara juga akan bisa meninggal dunia. Itu artinya bahwa hidup di dalam dunia ini tidak selama-lamanya. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, apakah saudara sudah takut kepada Allah? Hidup dalam satu kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita akan siapkan akal budi kita untuk menyambut Kristus Yesus yang datang kedua kali, yang dinantikan oleh semua umat manusia. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi Tuhan, hidup ini sementara. Tetapi hiduplah takut kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.